Ini ngomong soal King MU, ini beneran MU is back dengan Carrick sebagai rajanya, Iya. gitu, sebagai apa namanya, the savior lah, gitu. Menurut Mas Haryo? Untuk 5 pertandingan awal bisa dibilang seperti itu. Karena kalau kita bicara peringkat, sebetulnya kan Carrick masuk kan MU udah di peringkat kelima juga gitu kan. Apa yang menjadi disaster season musim lalu di peringkat 15, di musim ini pas Amorim dipecat tuh mereka sebenarnya peringkat kelima. Artinya nggak buruk-buruk amat lah dari sisi pencapaian, dan para pemain in a way sudah mulai tahu mau seperti apa sih Amorim bermain gitu. Tapi memang butuh waktu, butuh kengototan ekstra untuk mengcover lapangan dengan gaya bermain seperti itu, butuh koordinasi, kesulitan antar lini yang mutlak harus dimainkan di setiap pertandingan. Tapi kan nggak semua pemain bisa memainkan itu. Makanya akhirnya kan turun-turun terus tuh dari sisi overall team gitu. Masuknya Carrick, sebenarnya yang dia ubah tuh simple gitu kan. Gue nggak neko-neko ngubah gaya bermain. Kita balik aja lah kayak biasa bermain seperti apa sih. 4 back, oke. Dalot posisinya lebih natural di posisi back dibandingkan di posisi 4 atas di depannya gitu. Dalam komposisi 3-4-3 gitu ya. Tapi dalam komposisi 4 back ternyata Dalot lebih berfungsi di posisi itu. Lalu di posisi kiri Luke Shaw balik lagi lebih berfungsi lagi nih pemain sebagai pemain di back kiri. Lalu Lisandro Martinez sudah balik dari cedera dan akhirnya tampil udah bagus lagi. Maguire kan sebetulnya ini juga bukan pemain jelek. Tapi karena ditekan terus sama fans mental. Ditekan sama fans. Iya kan dia tiap bikin blunder kayaknya langsung wah ini nggak worthy untuk MU. Tapi sebenarnya kan pemain ini bagus. Kalau akhirnya dia ketemu tandem yang pas lagi dalam diri Martinez, akhirnya solid lagi kan pertahanan United. Lalu di posisi tengah, Bruno kan kelihatan banget keteteran. Ya kayak Tom Haye lah ya. Dalam posisi 3-4-3 kan Tom Haye selalu kerepotan. Kalau nggak punya gelandang bertahan yang bagus. Udah dicoba, konteksnya masih Haye ya. Udah dicoba Hubner, dicoba Jenner, dicoba Nathan. Coverage areanya Tom Haye itu terlalu luas untuk di cover sehingga dia sulit untuk mikirin ke depan, yang menjadi kekuatan utama dia untuk ngedekat ke kotak penalti, untuk memberikan supply ke kotak penalti. Bruno pun mengalami hal yang seperti itu, harus mengcoverage area yang ditinggalkan Casemiro, ditinggalkan Ugarte. Jadi dia tuh mikirin ke depannya jadi agak sedikit kurang. Menanggung ya. Padahal itu yang menjadi potensi terbaik dia. Itu dibalikin sebetulnya sama Carrick. Gue butuh 2 gelandang bertahan, mainin Casemiro sama Mainu lagi bagus lagi nih nongol. Di depannya baru Bruno bisa nge-explore lapangan dengan begitu bagus, umpan-umpannya jalan lagi, asisnya jalan terus, sehingga hal-hal mendasar yang menjadi kekuatan dan potensi terbaik pemain akhirnya bisa dikeluarin lagi tuh sama Carrick. Dari sisi itu gue ngelihat Carrick bisa mereparasi dengan cepat apa yang dibutuhkan United. Tapi dalam 5 game nih, kita baru ngeliat 5 game. Ini 13 hari nih mereka nggak main nih. Nanti baru main lagi kan. Karena cuma main di satu kompetisi kan, tinggal di Liga. Mereka nggak main di FA, Carabao udah enggak, di Eropa apalagi gitu kan. apalagi nih kok. Jadi ya bisa nggak mereka tetap konsisten. Kalau menang lawan City, lalu menang lawan Arsenal, gue pribadi memprediksi itu. Gue bilang MU punya potensi besar nih untuk ngalahin City dan juga Arsenal. Karena gaya main mereka yang disukai. Defense to counter United akan keluar. Dan itu yang betul-betul dimanfaatkan. Lawan Arsenal cuma 3 shots on target, 3-3-nya jadi gol. Itu kan efektif banget gitu kan. Padahal lo banyak menerima serangan juga gitu. Tapi gue udah ngelihat potensi mereka untuk menang lawan 2 tim ini sangat besar, dan sebetulnya comfortable win kan lawan lawan City dan juga lawan Arsenal. Sementara ketika lawan Fulham, habis itu Tottenham, habis itu West Ham, gue bilang ini justru ujiannya nih. Lu bisa nggak lawan tim yang mainnya nggak seterbuka City ataupun Arsenal, yang lu harus ngebongkar lini pertahanan. Struggle mereka lawan Fulham, walaupun ujungnya menang bisa. Lawan Tottenham, dalam tanda kutip ketolong kartu merahnya Cuti Romero, begitu dia keluar langsung mereka bisa bikin gol, habis itu nambahin gol lagi gitu. Jadi dari permainan sebetulnya udah mulai
nggak sesolid di 2 game awal gitu. Walaupun menang. Terakhir lawan West Ham harusnya sih kalah tuh kalau Sesko nggak bikin gol ya di menit terakhir. Jadi nggak semulus itu juga, walaupun memang undefeated, 4 menang 1 imbang. It's something yang nggak bisa didapatkan oleh Amorim, tapi oleh Carrick cepet untuk bisa didapetin. Kalau kita ngelihat 5 game awal bagus apa yang tapi di 5 game berikut bisa nggak dia kayak itu? Itu yang masih gue tunggu. Makanya orang bilang cepet permanenkan Carrick. Ini udah solusi yang memang dicari-cari sama United. Orang yang ngerti DNA dari United. Iya. Baru 5 game gue bilang gitu kan. Lo tunggu dong sampai akhir, at least next 5 games deh. Lawan tim-tim low block lagi, lu bisa nggak untuk ngebongkar? Ketika lo bikin chance tapi nggak bikin gol, lo frustrasi nggak? Nah itu kan yang harus kita lihat. Bisa nggak Carrick in game manajemennya itu mengubah hal-hal itu? Itu Paling yang masih nggak buat biar siapa tuh fansnya yang potong rambut. nggak jadi mulu ya. Nggak jadi mulu. Udah 4 gagal. Iya. Jadi cuma Carrick itu cuma mereparasi apa yang perlu aja. Kalau Iya. secara ide gitu, ide permainan seorang Carrick sudah kelihatan belum, Mas? Dari Liga game ini. Sebetulnya enggak, karena pemain betul-betul at their fullest potential. Jadi potensi terbaik mereka bisa dikeluarin sama Carrick. Itu kan butuh sosok yang tepat juga untuk bisa ngeluarin itu. Carrick bisa ternyata mengeluarkan itu. Tapi based on apa yang dia tunjukkan waktu ngelatih Middlesbrough, beda banget gaya mainnya. Boro tuh nge-build serangan kaki ke kaki, possession based football, chance-nya banyak banget yang mereka create. Itu gaya bermainnya beda banget sama United gitu. Kalau kita bilang itu identitasnya Carrick, sebenarnya belum keluar di United sekarang, tapi at least lo bisa ngeluarin potensi terbaik. Itu dulu sih yang dibutuhkan oleh United dan dengan cepat bisa di-repair sama Carrick. Kalau yang paling menonjol pemain-pemain MU sekarang siapa nih? Kalau ngelihat poin yang dikasih dari beberapa source, yang dapat poin paling tinggi itu Lisandro Martinez 9 poin, Kobbie Mainoo 9 poin, sama Casemiro. Oh, Casemiro respect. Lisandro Martinez, Casemiro, sama si Kobbie Mainoo. Mbemo 8 poin, Kunya tuh 8 atau 7 gitu. Yang lainnya di bawah. Tapi yang paling menonjol dan memang sesuai dengan ada yang di lapangan, Casemiro sama Mainoo betul-betul memberikan kestabilan. Mainoo juga bisa melakukan progresif pasnya bagus banget, bantu defense-nya juga oke. Dan Lisandro juga jadi commanding defender yang balik lagi gitu kan. Dia bisa maju sampai ke tengah, bisa ngumpan bola-bola jauh juga. Jadi yang 3 pemain yang gua anggap betul-betul ngubah United dalam 5 pertandingan terakhir, ya itu sesuai dengan apa yang menjadi ponten ya dari source-source yang gue baca. Martinez, Kobbie Mainoo sama Casemiro. Iya. Karena Mainoo ini kan disingkirin banget nih. Ya. Di eranya Amorim kan. Bahkan dianggap ini tuh anak muda yang kagak bakal jadi apa-apa kalau misalnya tetap di MU kan. Hingga shining banget sekarang kan gitu ya. Mungkin gara-gara mau Piala Dunia kali ya. Nah, banyak juga tuh yang bilang, banyak yang akhirnya ngotot nih. Satu yang nggak dapat kesempatan akhirnya ngotot, ada yang dikasih kesempatan mainnya hati-hati. Ada juga yang kayak gitu. Ini kenapa ya pemain-pemain jadi nggak lepas nih? Kayak Frankie De Jong di Barcelona. Wah ini nunggu Piala Dunia nih. Saka juga kan kadang-kadang nggak optimal mainnya. Dia nunggu Piala Dunia juga nih. Banyak yang mengindikasikan mereka tuh menunggu Piala Dunia gitu. Jadi mainnya nggak bisa total. Banyak juga yang bilang seperti itu karena kan nunggu momentum juga kan, kapan harus lo bisa menjadi juara, kapan lo bisa maksimal di turnamen summer nanti, itu kan ditunggu-tunggu oleh para pemain. Yang tadinya nggak dapat jam terbang, ya ini dimanfaatin termasuk oleh Kobbie Mainoo. Cuma kalau kita ngelihat Mainoo dalam beberapa musim ya, sama Ten Hag, kemarin sama Amorim, itu kan juga nggak konsisten sepanjang musim juga ini bocah kan, karena masih muda. Kadang-kadang bagus banget mainnya, ya kadang-kadang ada turunnya juga, kadang-kadang bagus lagi, turun lagi, jadi belum konsisten gitu. Dipakai juga sebenarnya sama Amorim gitu, tapi nggak works well gitu. Kadang-kadang pairingnya juga nggak pas. Mainoo tuh sering dipasang juga sama Ugarte, itu bukan match yang bagus gitu. Yang paling pas memang Casemiro dengan Mainoo gitu. Casemiro dengan Ugarte nggak works juga.
Maino dengan Ugarte nggak works juga gitu. Jadi memang harus Casemiro dengan Maino, dan at least dalam 5 pertandingan ya mereka nunjukin mereka udah bisa balik lagi ya memainkan sepak bola yang harusnya mereka keluarkan gitu. Harusnya mereka keluarkan. Nah, Mas Sabto yakin nggak? Ini kan mereka di atas, kalau secara klasemen sementara nih, di atas klubnya teman saya ini. Klubnya Mas Aryo, lupa gue. Di atas Liverpool gitu ya. Masih yakin nggak ini MU dengan sekarang masih di atas Liverpool? Prediksi Mas Aryo? Mungkin aja sih, tapi lebih pada Liverpoolnya sih kalau gue. Gimana? Kita harus Liverpool ya. Aduh, Liverpool gue udah Langsung gini aja Mas Ro. Aduh, ini gimana? karena nih? gue udah antipati kali ya sama Arne Slot. Itu gue bilang ini pelatih yang sebetulnya terlalu apa ya, memakai sepatu yang terlalu besar buat Liverpool lah istilahnya, mungkin seperti itu. Jadi nggak bisa megang klub sebesar Liverpool menurut gue pribadi. Ketika dia datang di musim pertama, sebetulnya itu adalah pandangan gue. Lu juara di Liga Belanda itu bukan jaminan. Banyak yang bisa juara di Liga Belanda, tapi di Liga Inggris ya Ten Hag salah satunya. Dulu Steve McLaren aja bisa juara kok di Liga Belanda gitu kan. Jangan lupa ada orang Belanda yang ngacak-ngacak kita. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Banyak pelatih-pelatih yang bukan jaminan kalau lo sukses di Liga Belanda. Frank de Boer contohnya, Philip Cocu, banyak lah pelatih-pelatih yang eksepsional di Belanda, tapi by the time lo datang ke Inggris itu a totally different breed lah ya untuk bisa lo taklukkan gitu. Musim pertama nggak ada ujian sesungguhnya buat Slot. Semuanya went very well, very smooth. Jadi kayaknya nggak ada krisis. Kayaknya, masukin starting 11, masukin Gravenberch, gantiin Endo, ternyata poin krusial gitu kan. Terus akhirnya mereka tampil konsisten sepanjang musim, terus-terusan. Pergantian pemainnya on point terus, nggak pernah salah. Karena nggak pernah salah itu. Jadi hasilnya selalu kelihatan positif. Nggak ada krisis yang menguji dia. Sebagus apa sebetulnya decision making dia. Baru kelihatan di musim ini. Begitu lu mendapatkan resource baru, lo ngumpulin resource ini untuk lo mainkan di posisi yang mana ya? Nah, Rovers di posisi yang awalnya nggak berjalan, tapi lo butuh 8 pertandingan untuk melihat itu gitu. Padahal kan kita udah bilang Rovers nggak efektif nih lo ketika lo ditaruh di posisi tengah. Dia memang free roll aja, lo taruh di posisi depan kiri kayak depan atas, tapi dia akan free roll di depan kotak penalti. Dia akan involve di semua pergerakan Liverpool dan memberikan kesempatan untuk kita mencetak gol gitu Liverpoolnya gitu. Tapi lo butuh waktu yang sangat lama untuk identify itu nggak berjalan. Lalu masalah di bek kanan, bek kiri, lu mainin Kerkes, padahal Robo masih harusnya ini musim terakhir dia dan dia akan tampil optimal. Tapi lu mainin Kerkes yang berapa kali lo blunder, tetap lo mainin gitu. Di depan Gakpo kapan sih yang nggak dipercaya sama dia? Dimainin terus gitu kan, padahal nggak selalu bagus juga gitu, tapi terus aja dipercaya. Nggak fair buat Chiesa yang sebetulnya punya kemampuan bagus juga gitu kan. Lo rotate dong gitu. Blunder juga untuk mengganti Salah di pertengahan musim sebelum dia berangkat ke Piala Afrika. Lo boleh istirahatin star player lo, tapi 2 match itu maksimal. Lo istirahatin dia di game 1, lo istirahatin lagi lo di game 2, tapi di game ketiga lo harus mainin dia. Ronaldo pernah di-treat seperti itu, Messi pernah di-treat seperti itu. Gak mungkin pemain-pemain bintang itu dimainkan atau diistirahatkan dalam 3 pertandingan berturut-turut. Begitu ketiga pemain berturut bakal jadi masalah nih gue bilang. Bener kan? Langsung di Meledak di make zone dia meledak. Ngelihat ada something yang gue nggak suka dari Klopp. Ada krisis lagi yang muncul di situ. Dari Slot ya. Dari Slot. Jadi pilihan dia banyak yang keliru juga di musim ini dan dia nggak bisa nge-repair itu. Kualitas dia menurut gue nggak cukup untuk bisa mereparasi segitu banyak krisis di Liverpool. Lo maju 1 langkah bagus permainannya, tapi habis itu lo drop lagi, lo nggak bisa konsisten. Dan pemain-pemain yang semuanya juara lah nih di musim lalu, kok bisa serempak main jelek? Apakah pemainnya yang jadi bego seketika? Kan nggak mungkin. Pasti pelatihnya nggak bisa menjaga mereka untuk tampil tetap bagus. Konate, Van Dijk,
kurang banyak apa blunder yang mereka buat gitu kan. Padahal kan mereka harusnya nggak bikin blunder. Jarang sekali bikin blunder gitu. Ya mungkin kalau Van Dijk satu musim maksimal 2 blunder lah gitu kan kalau kita lihat konsistensi dia. Tapi di musim ini baru awal-awal aja blundernya udah 6 kali. Salah antisipasi, bola keterobos dari tengah gampang banget. Nah gue ngeliat semuanya ya dari slot itu yang nggak bisa memaintain apa yang mereka dapatkan di musim lalu. Jadi gue udah nggak percaya sama racikan Arne Slot. Walaupun gue nggak mau dia diganti di tengah musim juga, at least sampai akhir musim. Tapi lo nggak akan memimpin Liverpool lagi di musim depan. Oh, tetap ya. Berarti ini Mas Haryo tim Arne Slot out. Apapun hasilnya. Out di akhir musim. Jangan musim ya. Apapun hasilnya ya. Ya. Termasuk bawa Champions FA. Kalau champion bisa ada pertimbangan, tapi tergantung ke depannya game plan Liverpool seperti apa, lo menyiasati semua gamenya seperti apa, lo mengevaluasi dan juga memperbaiki kinerja lo seperti apa. Kalau gua ngelihat itu ada progres, give him another year gitu. Tapi kan dalam 6 bulan ini gua nggak ngelihat dia bisa melakukan itu gitu. Dia belum sepenuhnya mengerti apa yang harus dilakukan seorang pelatih untuk bisa ngebalikin kinerja tim juara itu. Gue belum melihat itu. Iya, kata kuncinya adalah kinerja tim juara. Iya. Petahana gitu. Iya, petahana. Petahana masuk peringkat 6. Waduh. Seburuk-buruknya tim mencoba untuk back to back abis juara, pasti ada turunnya. Tapi nggak sampai peringkat 6 juga. Musim keduanya gitu peringkat 3 misalnya. Musim keduanya abis juara peringkat 4 gitu. Tapi nggak pernah di peringkat ke-6. Minimal masuk Champions ya. Masuk champion. Jadi kalau lo tanya tadi MU punya peluang, punya. Kalau Liverpoolnya masih kayak gini-gini aja. Jadi akan melihat MU di atas Liverpool. Tapi kan untungnya Premier League dengan banyaknya klub yang masuk ke second phase di Liga Champion, Liga Eropa, Conference League, koefisien mereka sudah hampir dipastikan 99,8%, 5 wakil lagi. Berarti peringkat kelima di IPL aman untuk lolos ke Liga Champion. Peringkat 5 kalau sampai nggak lolos, buset. Ini pelatih emang harus dikebalikin sih ke negaranya. Nah kalau kayak gini tuh yang salah emang manajemen gitu ya, manajemen timnya dia, atau emang ya slotnya emang bapuk kayak tadi Mas Saryo? Kurang kualitas kalau gue pribadi menilainya ya. With all due respect yang dia dapatkan di musim lalu, juara Premier League untuk kali kedua dalam berapa tahun tuh ya, akhirnya mereka dapat gelarnya, akhirnya bisa nyamain 20 gelarnya MU. Butuh juga sosok spesial, dan di musim lalu Slot spesial, biasa lakukan itu. Tapi ada bantuan dari apa yang sudah dihadirkan oleh Klopp. Dia tinggal nerusin dikit lah, tinggal poles dikit. Perubahan satu-satunya kan cuma ganti Endo sama Gravenberch kan, itu doang, dan itu langsung ternyata works gitu. Tapi di musim ini kok nggak works lagi, itu kan masalahnya ada di lu. Kalau menurut gue pribadi sih, itu yang dia nggak punya, nggak cukup untuk memegang sebuah klub sebesar Liverpool. Tapi kalau dari pemain-pemainnya siapa yang paling berkembang menurut Mas Musim ini ya? Sabto? Musim ini kelihatan. Kalau yang nggak tergantikan Szoboszlai menurut gua. Bukan salah, udah pasti ya naik turun. McAllister sempat hilang dari radar. Gravenberch jauh banget dari kinerja musim lalu. Van Dijk sama Konate juga harus dibilang mengecewakan dibandingkan musim lalu. Tapi yang konsisten sepanjang musim cuma Szoboszlai. Dan dia selalu bisa menjadi pemain yang untuk darurat diganti posisi siapapun gitu. Bek kanan bermasalah, ditaruh di situ. Depan kanan nggak ada salah, gue masukin siapa ya? Ujung-ujungnya dia lagi gitu kan. Szoboszlai ditaruh di depan gitu, karena dia multi talented yang bisa bermain di semua posisi dengan sama bagusnya, dengan konsistensi yang sama. Jadi kalau dibilang siapa pemain terbaik Liverpool di musim ini, Szoboszlai sih menurut gue. Kalau si Akam sih Curtis Jones. Curtis Jones juga kita nggak akan bisa nebak versi Jones seperti apa yang akan main. Versi dia bagus banget, sering dia main bagus banget.
versi jelek banget juga sering juga gitu. Jadi kita nggak pernah bisa nebak ini ketika dia main gimana ya, apa yang akan dia hasilkan buat Liverpool ya. Tapi ya dia punya potensi dan kengototan selalu dia tunjukin gitu. Tapi kan lo nggak bisa modal ngotot doang gitu kan. Lo butuh intelijensia yang dipunyai sama Harvey Elliott sebetulnya. Tapi kengototannya mungkin akhirnya ngebuat Slot memilih Curtis ketimbang Harvey Elliott. Iya, Harvey Elliott itu gue suka itu pemainnya. Iya. Karena ngotot terus kayak pokoknya kalau dia udah ada sama Salah, udah dah itu nakutin banget kan. Iya. Tapi kan dia hilang dan sekarang hilang kan. Tapi perlahan-lahan pemain-pemain yang gue sebutin kinerjanya buruk itu sudah mulai balik lagi sih. Konate, kita udah ngeliat Konate versi terbaiknya lagi nih dalam beberapa pertandingan terakhir. Van Dijk pun kecuali yang kena angin kata waktu lawan Bournemouth itu bolanya kena angin kok bisa gitu kan. Tapi setelah itu balik lagi ke versi terbaiknya Van Dijk juga. Terus Salah di game terakhir juga nunjukin wah masih bisa loh nih pemain ngasih something gitu. Jadi kalau gue bilang ada perbaikan apa enggak, mungkin kalau dari sisi pemain yang harus step up itu udah mulai step up lagi. Gravenberch udah kelihatan lagi tuh bisa mengcover area-area yang ditinggalin pemain lain. McAllister juga udah mulai muncul lagi tuh. Musim lalu kan, wah ini pemain ada di mana-mana juga kan. Di depan tiba-tiba nembak, di belakang juga melakukan tackle yang bagus. Jadi gue ngeliat beberapa pemain yang udah mulai step up, di mana dia harusnya bermain seperti itu, udah mulai nunjukin itu. Yang belum ya tinggal di kanan, Frimpong belum, di kiri Kerkes apalagi belum juga. Frimpong gampang mau cedera. Iya. Sepatu kaca dia kan. Gakpo juga naik turun juga. Jadi masih beberapa pemain harus bisa step up dan itu belum bisa dilakukan oleh Slot ya untuk bisa membuat mereka step up. Tapi beberapa sudah mulai nunjukin itu. Jadi kalau nanti bisa nyusul MU ya siapa tahu ya. King MU. MU lupa Musangking.